Sahabat RTV, seorang pria yang kalut di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tega menikam tetangganya hingga tewas. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung menangkap dan menyerahkan pelaku ke kantor polisi. Lalu apa yang menyebabkan pria tersebut sampai membabi buta menghabisi nyawa tetangganya sendiri? Sebuah peristiwa berdarah terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pria 61 tahun bernama Zairul Helmi tewas bersimbah darah di rumahnya pada hari Sabtu 12 Juni lalu. Pembunuhnya adalah seorang pria bernama Raden, 45 tahun, yang tidak lain merupakan tetangga korban sendiri. Sebelum dibunuh, pelaku dan korban sempat terlibat adu mulut. Pelaku yang saat itu emosi mengambil belati yang disimpan di pinggang dan langsung menikam korban. Korban pun tersungkur ke tanah dan menderita 9 luka tusukan. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan dan menyerahkan pelaku ke kantor polisi terdekat. Sementara korban dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong saat dalam perjalanan. Belum sampai menusuk korban. Korban ini menutup pintu dapur dulu. Jadi diterjang pintu dapur. Korban ini ditarik keluar ke halaman sebelah dapur. Ke belakang rumah? Ke belakang rumah. Ke belakang rumah itu, dan itu disitulah korban itu ditusuk, dianiaya. Menurut polisi, aksi sadis pelaku dipicu rasa sakit hati karena merasa keburukannya sering dipergunjingkan oleh korban. Pelaku sakit hati dikarenakan menurut pelaku sendiri, si korban sering mengatakan dia stres. Kemudian selanjutnya dia sakit hati karena si korban pernah menantarkan budenya. Artinya tidak memperhatikan budenya dengan selayaknya. Itu pengakuan dari si pelaku sendiri. Ruang tiktok. Pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Bengkulu Utara dan harus mendekam di balik jeruji besi. Dari Bengkulu, Heri Supandi, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, pelaku mengaku dirinya sakit hati terhadap korban lantaran kerap menggunjingkan keburukan dirinya kepada orang lain. Apakah sebelumnya pelaku sudah menyimpan amarah yang mendalam kepada korban hingga pelaku menusuk korban dengan cara yang sadis? Berikut penelusuran tim Turn Back Crime. Peristiwa berdarah pada Sabtu 12 Juni lalu jelas menggemparkan warga desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Bengkulu Utara. Seorang pria 61 tahun bernama Zairul Helmi tewas bersimbah darah setelah ditikam menggunakan belati oleh tetangganya sendiri. Tak ada yang menyangka jika pelaku bernama Raden nekat menghabisi nyawa Zairul Helmi setelah sebelumnya terlibat cekcok di rumah korban. Warga yang mengetahui peristiwa ini langsung menangkap pelaku bernama Raden berusia 45 tahun dan menyerahkannya ke Polres Bengkulu Utara. Pelaku hanya bisa tertunduk lesu saat menjalani serangkaian pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh karena sakit hati korban kerap menceritakan keburukan dirinya kepada orang lain. Bapak sakit hati karena sering diomongi. Terus diomongi apa? Buruk tidak ada yang Ya Bapak diomongi sampai Bapak sakit hati diomongi apa? itulah dia tidak berani sama kawan katanya. Tidak pernah keluar. Dia yang tahu. Tidak bergaul katanya Bapak. Bergaul tidak ada pergaulan orang itu. Itulah aku. Sakit hati. Kasus pembunuhan ini bermula saat pelaku datang ke rumah korban pada 12 Juni lalu. Saat bertemu, pelaku pun langsung menanyakan kepada korban mengapa seringkali menggunjingkan keburukan dirinya kepada orang lain. Namun bukannya mendapat jawaban, adu mulut di antara keduanya justru terjadi. Emosi dengan sikap korban, pelaku pun langsung mengambil senjata tajam jenis belati yang disimpan di pinggang dan langsung menganiaya korban
hingga 9 luka tusukan di tubuh pria parubaya itu. Warga dan keluarga korban pun membawanya ke rumah sakit. Namun korban tewas dalam perjalanan. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal pembunuhan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Ucapan orang lain menyangkut keburukan diri kita terkadang memang tidak menyenangkan. Namun, bagaimanapun persoalan tersebut harus diselesaikan dengan tenang tanpa terbakar emosi agar tidak terjerumus pada aksi kejahatan yang bisa menyeret kita ke balik jeruji besi. Dari Bengkulu, Heri Supandi, Turn Back Crime, RTV. Gara-gara permintaan rokoknya ditolak, seorang pria tega membacok tetangganya hingga tewas. Informasinya usai jeda, tetap di Turn Back Crime, menumpas kejahatan.